Apakah dosen hanya mengakses lihat saja, apakah dosen hanya memberikan komentar, atau dosen juga bisa melakukan editor. Namun lebih disarankan dosen pun dicentang editor supaya dosen bisa melihat tugas mahasiswa dan kemudian pilih selesai dan link tersebut sudah disalin ya. Kemudian tempel linknya di sini. Saya ulangi. Kemudian pilih kirim tugas. Dan itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa lihat backup-nya di sini bahwa apakah tugas tersebut sudah diperiksa dan dikomentar oleh dosen atau tidak. Saya kembalikan lagi ke Pak Ganda, bagaimana interface yang terjadi di dosen ketika mahasiswa telah mengumpulkan tugasnya. Saya kembalikan kepada pemateri. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya coba share screen dulu. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa Pak. Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, tadi yang mengumpulkan satu mahasiswa yang sudah didemokan Pak Henry. Nah, ini yang sudah mengumpulkan ada link tugasnya Bapak Ibu. Ini bisa kita klik, nanti mengarah ke tugas yang dikirim oleh mahasiswa tersebut. Nah, nanti kalau sudah kita lihat tugasnya, Bapak Ibu silakan isikan nilai. Saya biasa bagus-bagus kasih nilai. Nah, ini sudah saya inputkan nilainya, sudah saya isikan komentarnya. Sekarang saya simpan nilainya. Maaf. Itu jaringannya bukan? Jaringannya. Mau hitung sebentar ya Bapak Ibu. Sekian buat rekaman. Jadi intinya seperti itu ya Pak Ganda. Jadi dosen menginputkan mahasiswa. Oke, sambil lihat study class, dilanjut mungkin ke ruang menu yang lainnya Pak Ganda. Oke. Atau saya lanjut menu yang lain dulu saja mungkin ya Bapak Ibu. Gimana Pak Henry? Ya Pak, dilanjutkan itu karena ada beberapa menu juga masih ada yang belum dijelaskan. Ini kita coba lihat.
case-nya. Nah, baik. Sambil saya sedang minta tolong tim saya untuk dicek. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Untuk menu yang tadi, saya sedang koordinasi dengan tim saya. Akan kita cek terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan ke menu yang lain dulu ya, Bapak Ibu. Mohon izin. Saya share screen lagi. Nah, tadi sudah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini kalau yang warnanya merah kan nggak ada tombol masuk kelasnya tuh ya. Kalau yang hijau ada tombol masuk kelasnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa masuk kelas ini hanya bisa dilakukan sesuai dengan jadwal mengajar. Tapi berbeda dengan menu yang di sampingnya, ruang diskusi, ruang materi ataupun ruang tugas itu kita buka. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan diskusi, menambah materi atau tugas kapan saja. Kecuali untuk tugas ya Bapak Ibu sesuai dengan pertemuan. Nah, sekarang saya akan coba masuk kelas. Di sini ada info jumlah mahasiswa yang sudah hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Karena tidak ada yang hadir, jadi dari 29 mahasiswa yang hadirnya 0, yang tidak hadirnya 29. Nah, ini ada list mahasiswanya Bapak Ibu. Pak Ganda, Prosedur absennya. Ganda. Azan sepertinya. Apakah Ya, kita break dulu, azan. Pak Henry? Ya, skip dulu Pak azan. Baik, Bapak Ibu kita break azan dulu. Ya. Masih unmute Pak Ganda, masih unmute. Cek masih unmute Pak Ganda. Masih unmute. Sudah saya Oke. Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah ya? Ya sudah ada, sudah ada. Baik, saya share screen kembali. Tadi sampai masuk kelas. Nah, ini adalah data mahasiswa dalam kelas kita. Defaultnya saat kita baru masuk maka posisinya semuanya dalam kondisi tidak hadir. Nah, sekarang bagaimana prosedur absensinya? Jadi Bapak Ibu dari sisi mahasiswa bisa melakukan absensi sendiri. Nah, dengan catatan Bapak Ibu sudah klik masuk kelas yang tadi. Nah, mahasiswa sudah melakukan absensi, maka di ruang Bapak Ibu di ruang dosen tinggal di refresh, nanti dia akan berubah posisinya di hadir. Henry, gimana bisa didemokan barangkali dari sisi mahasiswa? Oke, saya stop dulu dari sisi dosen. Mohon minta tolong Pak Henry dari sisi mahasiswa. Baik Bapak Ibu, saya dari sisi mahasiswanya. Dan ini oke. Tadi kan untuk mata kuliahnya struktur data dan mahasiswa tadi sudah dosennya memilih button masuk kelas, maka mahasiswa pun baru bisa memilih button masuk kelas. Tetapi dengan kondisi bahwa mahasiswa tersebut bisa absen dan memberikan komentar terhadap pengajaran, diinstruksikan untuk memilih absen masuk saat perkuliahan akan mendekati berakhir. Misalnya saya memilih komentar pengajaran sudah baik. Bisa saja absen.
Terima kasih Pak Ganda sudah memaparkan materinya. Itu tadi dari sisi dosen, dan kita pun sudah melihat ya Bapak Ibu dari sisi mahasiswanya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini untuk pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mengisi pertanyaan yang sudah dikirimkan linknya oleh Ibu Citra ya. Ini sampai ada yang DM ke saya pribadi. Sudah di kolom chat, Pak. Ya. Tapi saya bacakan terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan terkait aplikasi MyBase ini. Nah, ini ada pertanyaan, apakah untuk ujian juga sama dilakukan di aplikasi MyBase? Silakan Pak Ganda mungkin langsung dijawab saja. Tidak Bapak Ibu, ujian tidak dilakukan di aplikasi MyBase. Kita ada domain sendiri. Ada domainnya sendiri ya Pak? Ujian.kampus yang seperti biasa itu ya Pak ya? Ujian kampus. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Iya, kemarin ini sudah kemarin saya sepertinya jadwal mengajar saya berbeda dengan di MyBase, dengan yang di aplikasi Mstart itu bagaimana? Nah, ya, saya lupa umumkan di awal. Baik Bapak Ibu, saya umumkan kembali bahwa jadwal Bapak Ibu yang benar bisa dilihat di ruang staff. Jadwal di MyBase, mohon izin kami ubah dulu waktunya supaya Bapak Ibu bisa melakukan uji coba pada hari kemarin sama hari ini. Begitu Pak Hendrik. Oh ya, terima kasih Pak jawabannya. Saya bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Aris Hidayat. Ini, apakah bukti absensi harus format PDF dan bisa dijadikan bukti di file ajar mungkinnya ini ya, isi diskusi atau chat, apakah bisa dijadikan bukti presenti? Terus seperti itu pertanyaannya. Jadi mungkin tadi Pak Ganda lupa menginformasikan untuk file yang diupload sebagai bukti bahwa dosen telah mengajar itu seperti apa mungkin. Nah, ini dosen dari Pak Arif bertanya, apakah bukti chat diskusi di forum ini bisa dijadikan bukti sebagai bahwa dosen tersebut telah mengajar? Baik, saya jawab. Saya jawab dari sisi teknisnya, Bapak Ibu, bahwa file bukti pengajaran yang bisa diupload adalah dalam bentuk PDF. Jadi kalau bentuknya JPEG atau lain-lain, mohon dikonvert ke bentuk PDF. Nah, seperti apa bukti pengajarannya? Mungkin bisa dibantu dari media. Kebijakannya seperti apa Bu Nadia? Bukti ajarnya seperti apa? Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Untuk teknis, bukti percakapan atau diskusi apakah bisa dijadikan file ajar, bisa jawabannya. Tapi itu nanti kan ada cross check dari staf Warek atau Warek gitu untuk mengecek file ajar tersebut. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, apakah absen hanya bisa dilakukan saat waktu pelajaran saja, dari Bapak SID? Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa masuk kelas presensi hanya bisa dilakukan sesuai jadwal mengajar. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yosep, apakah mesti keluar dulu Pak untuk masuk diskusi? Maksudnya keluar logot atau keluar dari kolom pelajaran gitu ya? Jadi ini untuk ya kalau misalnya untuk mengakses ruang diskusi ya mungkin ruang materinya ditutup seperti itu ya Pak ya? Ya tentu seperti itu. Nah ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Aris. Setelah ada MyBase, apakah aplikasi Android MyUpsi masih digunakan? Masih Bapak Ibu. Jadi antara MyUpsi dengan MyBase kan itu dua aplikasi yang berbeda. Fungsinya juga beda. Jadi masih bisa digunakan ya Pak ya, yang aplikasi mobile? Iya. Karena untuk aplikasi mobile itu kan fungsinya ada banyak Bapak Ibu. Oke. Bagaimana sudah cukup Pak Ganda untuk jawabannya? Lanjut ke pertanyaan dari Ibu Fitri Rahmiatun. Apakah bukti ajar absen harus sama dengan di ruang diskusi atau boleh berbeda?
Baik, saya lakukan kembali. Jadi untuk bukti ajarnya seperti apa, mungkin nanti bisa diinfokan dari Warek 1, atau mungkin nanti diinfokan juga oleh Kapodi bentuk bukti ajar yang dibolehkan itu seperti apa. Kalau saya dari sisi teknis hanya jenis filenya saja, Pak Henry. Oh iya, baik Pak. Jadi itu teknisnya nanti kebijakan dari Warek ya Pak, seperti apa contoh bukti ajar itu. Tapi untuk pertanyaan tadi, apakah harus sama dengan ruang diskusi? Tentu boleh beda, boleh sama juga ya Pak ya, bisa opsional sifatnya. Ya tentu boleh sama, boleh beda maksudnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Adelia, untuk menambahkan materi dan tugas apakah harus sesuai dengan absen dan jam kuliahnya? Tadi ini sudah dijelaskan Pak ya? Sudah. Ya. Untuk selanjutnya, apakah video pembelajaran ini bersifat wajib? Saya sih tidak bisa mewajibkan Bapak Ibu itu kaitannya dengan kebijakan ya Pak Henry, apakah wajib masih video tambahan, materi tambahan atau enggak? Ya, karena mungkin dari Pak Henry slide atau modul juga itu sudah cakupannya. Barangkali Ibu Warek mau menambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Henry dan Pak Ganda. Supaya nanti pertanyaannya tidak ketinggalan, mohon izin saya menyampaikan untuk video pembelajaran wajib di input ya Bapak Ibu, karena tutorial itu yang berbentuk video itu menjadi salah satu kriteria peningkatan kualitas untuk PJJ. Sekalian kita melihat kekuatan sistem ya. Memang di dalam aplikasi MyBase ini yang dicantumkan itu hanya tautannya saja. Jadi mohon Bapak Ibu kita semua memasukkan video pembelajaran ya. Dan sebaiknya video pembelajaran ini adalah video yang memang merupakan enrichment. Ya, kalau yang video dari Prodi itu nanti ada di kanal YouTube Universitas Bina Sarana Informatika, tapi sekarang aksesnya terbatas untuk itu saja. Seperti itu Pak. Untuk video pembelajaran, kalau memang reload ulang dari video Prodi tidak apa-apa. Yang penting dari namanya komponen-komponen fitur itu bisa dilengkapi. Dan lebih baik lagi kalau ada video enrichment karya Bapak Ibu semua. Nanti kami malah akan melihat gitu ya, melihat nanti video pembelajaran itu yang memang baik akan menjadi atau akan diinsert ke video pembelajaran yang memang tentunya setelah adanya izin dan komunikasi dari Prodi dengan dosen yang bersangkutan. Terima kasih Pak Ganda dan Pak Henry. Baik Ibu ya, terima kasih untuk jawabannya. Kalau kita lanjutkan ke sesi jawab, ini dari Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi saya akan filter berdasarkan pertanyaan yang saya pokok. Dan untuk yang sama sudah terwakilkan ya jawabannya untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya mirip-mirip gitu. Ini Pak ada pertanyaan, apakah sumber video ini boleh dari Google Drive, tidak hanya dari video? Silakan Pak Ganda. Baik, ini pertanyaannya kemarin. Dan tadi saat demo juga sebetulnya saya sudah sisipkan. Jadi boleh Bapak Ibu itu sumber videonya tidak dari YouTube. Tapi kalau sumber videonya tidak dari YouTube, maka Bapak Ibu jangan menambahkan di tab video, tapi di tab materi tambahan saja. Nanti di kolom deskripsinya dicantumkan link drive-nya gitu Bapak Ibu. Jadi untuk link video yang berasal dari Google Drive itu dipilihnya ditambah materi aja ya Pak ya, jangan di link YouTube, karena di YouTube itu sudah ada ID di videonya yang sudah ditentukan oleh YouTube-nya gitu ya Pak ya.
Iya betul Pak. Kelas pengganti melalui ADM kalau sudah bisa di aplikasi MyBase katanya seperti itu. Baik, untuk kuliah pengganti pengajuannya memang melalui aplikasi MyBase, tapi Bapak Ibu tetap lakukan konfirmasi ke ADM Bapak Ibu. Dan ini ada ya seperti itu ya jawabannya ya Bapak Ari. Ini ada pertanyaan dari Bapak Cep Adi Wihaja, saya bacakan. Apakah kalau melakukan kuliah pengganti apabila Nusa Mandiri mengajukan aplikasi di MyBase, apakah mungkin karena dia mengajar juga di Nusa Mandiri, apakah dia absensi dan presensinya melakukan MyBase Pak? Baik Bapak Ibu, saya infokan bahwa kita punya dua versi. Jadi masing-masing UPSI punya MyBase, kalau Nusa Mandiri punya yang namanya MyElNusa. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajar di Nusa Mandiri, nanti operasional pengajarannya melalui MyElNusa. Ya, ada aplikasi terpisah gitu ya Pak ya. Jadi ini khusus untuk dosen yang mengajarnya di BSI saja. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan. Jika memakai PC ya, kemudian mati lampu saat mengajar dan sudah lewat dari jadwal mengajar, itu kan otomatis kuliah jadwal keluar mengajarnya tidak bisa diklik. Itu solusinya seperti apa dari Ibu Miranti? Baik, untuk seperti itu kasusnya, prosedurnya kita samakan dengan sistem yang lama. Jadi jika Bapak Ibu yang terkendala mati lampu misalkan, itu bisa dilakukan untuk mengajar manual via ADM. Bagi Bapak Ibu yang terkendala seperti itu, silakan hubungi ADM Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari apa ya Bapak Basana Butar-Butar. Saat simpan video katanya Pak, ini di site can be research, itu kenapa kendalanya saat simpan video ya teknis? Ini Bapak Ibu, sempat saya alami juga kemarin pada saat demo seperti itu. Kalau mengalami seperti itu, pertama Bapak Ibu bisa lakukan coba ganti browser. Kita sarankan menggunakan Google Chrome saja. Kalau setelah ganti browser masih belum bisa, coba historinya di clear. Kalau masih belum bisa juga, coba diganti jaringannya Bapak Ibu. Karena kendala seperti itu memang kendala pada jaringannya. Kira-kira seperti Pak Henry. Baik Pak, jadi mau dipastikan terlebih dahulu ya Pak ya, untuk video yang di-upload itu ID-nya saja, jangan seluruh link channel YouTube-nya, gitu ya Pak ya. Iya. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Ibu Sunarti, mengapa untuk file bukti ajar yang di-upload hanya formatnya PDF, tidak dibuat semua formatnya Microsoft Word seperti itu Pak? Itu pertimbangan dari kita, pertimbangannya teknis Bapak Ibu. Jadi memang paling size-nya paling kecil itu adalah PDF. Dan satu itu, kedua supaya seragam Bapak Ibu. Jadi dokumen apapun itu kan bisa di PDF kan gitu. Makanya kita pilih PDF. PDF ya Pak ya, untuk sistem ini supaya seragam gitu ya Pak ya. Oke, tapi kita dari sisi teknis sebetulnya terbuka saja. Suatu saat jika dari pimpinan ada request, ya kita sih akan akomodir. Gitu. Tapi sementara ini Bapak Ibu mohon dimaklumi ya, mohon disepakati bahwa dokumen yang diupload adalah PDF. Oke, terima kasih jawabannya seperti itu ya Ibu Sunarti. Kemudian ada pertanyaan dari ML Dianela Revita. Ini menu di MyBase ini menggabungkan antara e-learning.bsi.ac.id dan apakah bisa untuk menggantikan Zoom?
Gantikan Zoom tidak bisa Bapak Ibu, karena Zoom itu kan video conference. Kebetulan di aplikasi MyBase ini kita belum ada menu untuk video conference. Oke. Jadi itu ya, kalau Zoom itu video conference, tapi ini media pembelajaran gitu ya. Belum ada fitur untuk video conference. Maka ini ada pertanyaan dari Ibu Miranti. Bagaimana mengetahui ada mahasiswa yang baru masuk tetapi kelas sudah berlangsung dan absensi di awal sudah dilakukan? Mahasiswa komunikasi ke dosenkah? Ya apa? Jadi mungkin ini case-nya dosen sudah mengabsenkan, kemudian mahasiswa baru konfirmasi. Pak, saya baru datang atau baru konfirmasi, itu solusinya seperti apa Pak Ganda? Ya, nah ini untuk akomodir seandainya ada masalah datangnya terlambat gitu. Nah, lalu untuk mengetahui bagaimana Ibu dosen mengetahui bagaimana ada mahasiswa yang baru datang atau enggak, ya mungkin kembali lagi Bapak Ibu mengajarnya ini komunikasi seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan buat grup ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa di grup pengajarannya masing-masing kalau ada mahasiswa yang terlambat. Itu Pak Henry. Jadi seperti itu ya Pak ya, tinggal koordinasi dosennya masing-masing. Ya. Ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Sri. Izin bertanya, jika dalam pelaksanaannya gunakan Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Ya. Gimana Pak Henry? Ya sudah Pak, itu pertanyaannya. Ya tolong diulang Pak Henry. Iya. Perlu saya ulangi Pak untuk pertanyaannya? Pelaksanaannya MyBase mengalami kendala pada server. Apakah ada aplikasi pengganti seperti semester kemarin bisa menggunakan Zoom, Google Classroom atau yang lainnya? Sepertinya ini terkait kebijakan ya Pak Henry. Apakah ada aplikasi pengganti buat MyBase? Memang hanya ada MyBase, tapi seandainya saya down, boleh enggaknya pakai itu mungkin bisa dikonfirmasi juga ke Bu Warek Pak Henry. Ya, iya. Baik, Pak Henry dan Pak Ganda MyBase. Jadi sekiranya ada fitur yang mungkin mirip, contoh ya di kampus online itu nanti dari BPI akan menyelesaikan dan menonaktifkan kembali. Dalam hal terjadi force major ya, aplikasi MyBase ada kendala tidak dapat digunakan, nanti akan dikeluarkan edaran untuk penyesuaian penggunaan aplikasi seperti sebelumnya. Mudah-mudahan setidaknya kita sangat berharap untuk aplikasi yang ini dapat diberi kelancaran untuk memberi kemudahan khususnya ke dosen dan mahasiswa. Terima kasih Pak Henry. Itu ya Ibu Sri untuk jawabannya sudah disampaikan oleh Ibu Marek. Kemudian ini dari Bapak Aspari, izin bertanya, untuk dosen absensinya dihitung dari mana ya Pak? Karena mungkin ini terkait dengan honorer mungkin ya Pak. Dihitungnya ya dari kehadiran Bapak Ibu di MyBase ini pada saat Bapak Ibu masuk mengajar. Jadi dosen sudah dinyatakan masuk apabila memilih button masuk kelas sesuai kelas yang telah ditentukan dan bisa melakukan absen keluar ya Pak ya di jam yang telah ditentukan juga gitu ya Pak. Jadi setelah itu otomatis dosen terhitung masuk kelas. Betul seperti itu Pak. Itu masuk mengajar. Tapi saya tekankan ya Bapak Ibu, mohon dilengkapi juga setelah masuk mengajar, diisi materi tambahannya, tutorial videonya, mengajar sampai selesai, isi BAP dan sebagainya. Karena saya rasa ini ada kaitannya dengan kondisi juga.
Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah dari Ibu Suripa, bagaimana dengan materi yang diajarkan e-learning murni seperti mata kuliah, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama? Apakah dilakukan di MyBase juga, Pak? Sama Bapak Ibu, perlakuannya baik e-learning murni dan yang lain itu dilakukan di MyBase. Nah, jadi sudah di MyBase semuanya ya, Pak ya? Betul. Jadi tidak ada akses ke e-learning yang sebelumnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Fuad. Mau bertanya terkait video pembelajaran di sistem yang lama itu ya. Mungkin video pembelajaran yang sudah dipost oleh Prodi, apakah otomatis ada di MyBase atau harus ditambahkan kembali? Video pembelajaran ditambahkan Prodi sepertinya kalau itu dijadikan satu dengan FSLab dan lain-lain itu sudah ada. Tapi kalau belum berarti di MyBase tidak tersedia Bapak Ibu. Intinya di MyBase ini menyisipkan ID videonya saja ya Pak ya. Terkait itu videonya sumbernya dari YouTube channel siapa, selagi ID videonya sesuai dengan kriteria yang diinput ke MyBase itu bisa diputar di halaman dosen dan ditambahkan juga di halaman mahasiswanya aja. Seperti itu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu Pak Henry. Iya. Tuh, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri Rahmiatun. Bisa dicontohkan untuk yang kelas gabungan Pak, bagaimana cara absennya dan upload materinya bagaimana? Apakah satu kelas satu kali input atau 2 kali input untuk kasusnya yang kelas gabungan? Baik, Bapak Ibu, untuk kelas gabungan prosedurnya sama dengan kelas yang tidak digabung. Jadi presensinya dalam sekali input Bapak Ibu, nanti seluruh mahasiswanya akan tampil di situ. Jadi prosedurnya sama Pak Henry. Oh iya, itu sama ya Pak ya? Ya sama. Jadi satu kelas gabungan 1 kali input gitu. Iya, karena seluruh mahasiswanya di situ. Oke, ini ada saran ya, mungkin ini terkait teknis dari Ibu Anastasia Siwi. Tampilan hurufnya terlalu kecil-kecil, apakah bisa dibuat agak jelas, mungkin di font atau di bold katanya seperti itu Pak. Jadi hanya saran dari aplikasi. Kita tampung dulu sarannya ya Bapak Ibu. Itu kita tampung dulu ya Pak ya, untuk saran dengan terkait teknis. Untuk selanjutnya dari Ibu Lina Ayu Sapitri, semisal untuk tugas multiple choice, apakah prosesnya sama seperti kita tinggal upload soal essay, kita upload file saja? Bagaimana untuk soal yang sifatnya multiple choice gitu? Apakah sama di-upload di halaman link tugas atau bagaimana? Ya Bapak Ibu, bentuk tugas yang Bapak Ibu serahkan, apakah multiple choice, apakah esai, apakah itu project bagi yang praktek, kita tidak membedakan perlakuan. Jadi uploadnya tetap di materi tambahan tadi Bapak Ibu. Ya, jadi untuk sementara untuk soal yang sifatnya multiple choice dan praktikum sama-sama diupload di sana gitu ya Pak ya, jawabannya. Tinggal dosennya saja yang rajin-rajin memeriksa tugasnya. Betul seperti itu Pak? Betul Pak Henry. Dan ini ada saya teknis juga sih terkait dengan email. Kenapa katanya tertulisnya 824 atau kode-kode angka? Apakah ini bisa diedit dari Ibu Indah? Baik. Sementara masih kita lock dulu Bapak Ibu, nanti akan kita buka. Dan itu memang data belum valid untuk email Bapak Ibu. Mohon ditunggu untuk itu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rizky Arianti, pada saat memberikan tugas kepada mahasiswa, dosen bisa melihat nilai.
apakah ada akses untuk melakukan rekap nilainya, Pak? Jadi ini lebih ke rekap penilaian dari masing-masing dosen untuk mahasiswanya. Apakah sudah tersedia fitur itu, Pak? Masih di mute suaranya, Pak Ganda? Sebentar, yang dimaksud rekap itu seperti apa ya? Download mungkin ya? Ya mungkin download mungkin, Pak. Jadi ketika tadi case-nya sudah mengirimkan tugas, kemudian dosen menilai. Nah, dosen bisa lihat tidak rekapan absensinya, rekapan nilainya misalnya dari seluruh pertemuan. Nah, dosen memberikan tugas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Apakah total rekapan dari ke-6 nilai tersebut bisa otomatis di-download? Apa satu-satu berdasarkan pertemuannya? Baik Pak Henry, Bapak Ibu mohon maaf untuk fitur yang tadi itu belum ada Bapak Ibu. Jadi baru sampai input nilai tugas saja. Akan kita note untuk review-nya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara untuk rekapitulasi secara keseluruhan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 kita tarik data mahasiswanya belum tersedia ya Pak, baru satu pertemuan misalnya satu tugas, misalnya tugas pertama baru bisa tarik datanya gitu ya Pak ya? Iya kira-kira gitu Pak. Selanjutnya ini saya filter kembali pertanyaannya. Ini saran dan juga saran. Nah ini Pak, untuk pertanyaan dari Bapak Jajar Sudrajat, apakah presensi di MyStaff dan MyBase sinkron sehingga presensi otomatis diisi oleh mahasiswa bukan manual oleh dosen? Jadi ini lebih ke absensi, mungkin ketika dia melakukan klik absen di MyStaff-nya, apakah sudah sinkron dengan MyBase? Bapak Ibu, saya tegaskan di sini bahwa untuk presensi sepenuhnya dilakukan di MyBase ya Bapak Ibu, karena belum sinkron antara MStaff dengan MyBase. Sekali lagi saya tegaskan, presensinya baik dosen maupun mahasiswa itu di MyBase. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Miranti. Dalam prosesnya pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar, jadwal mengajar misalnya hanya dilakukan tes yang kita ajar. Sepertinya ini tadi sudah ya Pak ya, sudah dibacakan. Untuk ruang diskusi materi bisa diakses kapanpun ya. Jadi itu ya sudah dijawab tadi Ibu Miranti. Dan mungkin itu saja Pak untuk pertanyaannya, karena saya baca dari komentar yang telah dikirimkan tipe pertanyaannya mirip-mirip ya. Baik Pak Henry. Ya. Saya cari lagi pertanyaannya terlebih dahulu Pak. Oh ini untuk mungkin masalah nilai ya Pak ya. Apakah MyBase ini sudah otomatis dengan sinkron yang di aplikasi STAF? Biasanya pada akhir semester dosen itu kan memberikan rekapan nilai akhir. Apakah nilai dari MyBase ini sudah bisa dijadikan patokan? Ya, intinya otomatis masuk halaman STAF seperti itu Pak. Bagaimana itu Pak? Baik Bapak Ibu, kita pastikan bahwa nilai tugas yang Bapak Ibu inputkan di MyBase itu terekam. Nah, sekarang pertanyaannya apakah nilai yang di MyBase akan digunakan untuk nilai tugas mahasiswa? Kita nanti lihat kebijakannya Bapak Ibu. Nilai tugas itu murni diambil dari MyBase atau enggak? Karena kalau dari kita bisa saja nanti di akhir semester sama seperti semester sebelumnya, nilai yang ada di nilai tugas yang ada di MyBase ini nanti akan kita tampilkan di kemarin itu untuk nilai tugas di kampus online. Itu kan kita tampilkan.
Ya, tinggal dari Bapak Ibu apakah nilai itu mau diubah lagi atau enggak. Kalau mau diubah lagi silakan diubah, kalau tidak ya berarti kan tinggal disubmit saja. Tinggal disubmit aja Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu Pak Henry. Jadi kesimpulannya Pak, maaf. Kesimpulannya, Ya, jadi tidak murni nilai MyBase itu menjadi nilai tugas mahasiswa. Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan pada saat input nilai absen dan tugas. Kira-kira seperti itu. oke. Pak Ganda, ini sepertinya untuk pertanyaannya karena sama saja. Tadi kita masih punya PR ya, saya bilang sampaikan itu PR untuk yang entry nilai tugas yang tadi di kolom mahasiswanya, apa yang terjadi ketika dosen memberikan nilai tugas dan komentar, lalu bagaimana pula tampilan di halaman mahasiswanya apabila dosen telah mengirimkan tugas, itu apakah sudah bisa dicoba kembali? Coba saya tes dulu sebentar ya. Bapak Ibu mohon ditunggu ya, karena untuk pertanyaan ini kita juga tampung dan mirip ya, untuk yang mirip nanti kita kokohkan dan kita buat teks di websitenya dari.psi.ac.id. Nanti Bapak Ibu bisa cari daftar pertanyaan dan juga daftar jawabannya, dan itu sedang kami kembangkan untuk masukan dari Bapak Ibu. Pak Henry, Ya, tadi saya coba input nilai, mungkin ini bisa dilakukan dari sisi mahasiswanya Pak. boleh. Ya. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oh iya, ini kita tadi data penugasan di sini ya. Kemudian tadi mahasiswanya memilih kerjakan, dan setelah mahasiswa memilih kerjakan, mahasiswa bisa melihat data nilainya di data nilai tugas. Dan ini untuk nilainya sudah ada, diberikan oleh dosen 90, dan komentarnya mungkin ini kita coba. Salah saja Pak Henry. Iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu dosen. Apabila Bapak Ibu dosen memberikan tugas pada mahasiswa tinggal dikerjakan, dan apabila mahasiswa belum mengerjakan maka nilainya 0 dan komentar dosen pun kosong. Dan apabila dosen telah memberikan nilai dan komentar, maka kolom komentar dan kolom nilai sudah terisi. Dari sisi saya mahasiswa sudah jelas Pak. Ya, cukup Pak Henry seperti itu. Karena Bapak Ibu, kalau tugas mahasiswa sudah dinilai. Juga mungkin ada tambahan ya Pak Ganda ya, kalau misalnya mahasiswa case-nya nih harus direvisi oleh dosen gitu ya, masih bisa ada kesempatan mungkin ya. Misalnya di sini mahasiswa itu kita kita set nilainya 50, itu kan mahasiswa kok saya nilainya 50, mungkin mahasiswa bisa melakukan update nilai. Bisa ya Pak? Ya, bisa ya Pak, selagi tugas itu masih dibuka. Bisa Pak Henry. Oke, boleh saya coba Jadi Pak? upload lagi. Silakan. Ini ya untuk tugas pertama, mungkin ibaratnya ini nilainya 50 ya, dan saya sebagai mahasiswa saya tidak terima, saya dikasih nilai 50. Saya coba kerja kembali. Kemudian untuk link tugasnya, nah ini Pak, untuk tugasnya mungkin di data penugasan mahasiswa untuk link sudah update ya, tetapi untuk nilai dan kolom komentar masih sama. Itu kalau dari sisi dosennya bisa ditampilkan seperti apa Pak? Baik Pak Henry. Ini saya stop screen dulu ya Pak ya. Siap. Sekarang saya yang share screen.
sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah ada. Baik. Saya masuk lagi ke ruang tugas. Nah, Bapak Ibu, jadi ngeceknya gini. Nah, nilai yang Bapak Ibu sebelumnya itu tetap ada, komentarnya juga tetap ada. Cuma nanti karena mahasiswa mengupload ulang, otomatis linknya ini akan terupdate dengan link terbaru yang diinputkan oleh mahasiswa. Nanti Bapak Ibu cek lagi, misalkan ini revisinya apakah sudah baik atau belum, ya nanti tinggal diinput lagi nilainya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan lagi dari sisi mahasiswanya. Udah berubah belum ya, Pak Hendri? Oh, baik Pak. Saya refresh ya. Oke. Nilainya sudah berubah Pak, dan komentarnya pun sudah berubah. Oke, itu ya Pak ya untuk mahasiswa. Jadi kalau nilainya misalnya kecil, dia bisa melakukan upload ulang atau revisi dengan catatan bahwa deadline waktu yang diberikan itu masih open ya Pak ya. Iya. Saya stop sebentar. Silakan Pak Ganda, barangkali ada yang ingin disampaikan kembali kepada Bapak Ibu dosen. Baik, tadi saya baca chat di sini. Saya lihat. Saya sempat baca bahwa kampus online sudah nonaktif. Ini saya coba luruskan ya Bapak Ibu. Kampus online itu masih ada, domainnya masih aktif, aplikasinya masih ada. Hanya saja karena ada MyBase, maka menu mengajar pada kampus online itu sudah tidak kita gunakan. Nah, kenapa kampus online masih ada? Karena ini Bapak Ibu, kampus online itu sebenarnya yang menggunakan bukan hanya dosen saja, tapi ada staf lain yang menggunakan. Itu kenapa kampus online itu masih ada. Ya, mungkin itu info dari saya Pak Hendri. Silakan dilanjutkan. Jadi untuk kampus online masih bisa ya Pak ya, terutama bagi dosen yang terkait pengajaran bisa ya. Hanya saja untuk mengajarnya mungkin dialihkan ke MyBase seperti itu ya. Betul. Jadi hanya mengajarnya saja yang kita alihkan MyBase. Oke. Ya Pak, ini mungkin lebih ke saran ya. Ini kan aplikasi MyBase ini hanya bisa diakses di website. Bisa nggak Pak katanya dijadikan mobile? Oh, ini. Baik Pak Ganda, untuk kesimpulannya dari Bapak Ganda ada yang ingin disampaikan sebelum saya kembali kepada moderator? Ya, sepertinya nggak ada tambahan Pak Hendri. Sudah cukup ya Pak ya? Ya, Untuk mungkin kalau ada, pun mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, karena ini kan nanti kita rekap ya, rekap. Begitu juga dengan pertanyaan yang kemarin. Kita usahakan supaya kita bisa tampilkan fitur Q&A. Nanti mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, tapi sebelumnya udah pernah ditanyakan dan sudah dijawab, bisa dilihat di situ. Dari saya itu aja Pak Hendri. Mungkin dari Bu Warek ada tambahan Pak Hendri. terima kasih Pak Ganda untuk pemaparan materinya. Saya juga dari moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk acara saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Sucipta Sahara, saya persilakan. Baik Pak Henry. Oke, Bapak Ibu, karena banyaknya pertanyaan mengenai uji coba MyBase dan keterbatasan waktu, maka nanti pertanyaan akan ditampung di Bitly Q&A MyBase ya Pak, nanti akan dijawab. Ya, terima kasih Bapak Ganda, terima kasih Bapak Henry, materi yang diberikan mengenai aplikasi MyBase yang disampaikan hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Diah Sari yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik ya Bapak Ibu, dan semoga saat perkuliahan berjalan tidak ada kendala yang berarti. Amin. Baik, untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi Bapak Ibu.
Mohon untuk diaktifkan videonya. Nanti karena banyak peserta, maka kita hanya bagi 3 slide yang akan diambil capture-nya. Nanti saya hitung aba-aba ya Bapak Ibu sampai 3. Oke. Saya ambil gambarnya dulu. 1, 2, 3. Kemudian kita slide yang kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Ya, sudah selesai sesi dokumentasi. Oke, kemudian untuk absensi nanti akan ditampilkan di kolom chat ya Pak. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi. Oke, penutupan ya Pak sudah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra, Pak Ferry, Pak Ganda, Pak Henry dan seluruh tim di BTI. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan semuanya dan seluruh dosen, staf dan dosen yang telah hadir hari ini. Semoga lancar selalu. Amin. Amin.